Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih oleh anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu sama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih oleh anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Terima kasih. Semangat katakan terima kasih. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will be today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever, forever I will praise your name. Haleluya. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab Ia baik. Hosana bagi Raja. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus.
yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai buat kemuliaan nama Tuhan. Bahwa sungguh nyata kasih-Nya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadap dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita bergoyang buat Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hati katakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, hanya anugerah-Mu,
hanya kasih-Mu. Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kuasa kegelapan bekerja luar biasa pagi ini. Saya minta saudara semua menyatukan hati. Kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari tempat ini. Jangan mengganggu karena roh Tuhan berkuasa di tempat ini. Dan kami akan mendengarkan penaburan benih firman Tuhan yang bisa merubah roh, jiwa, dan hati kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan ya, dan sekaligus selamat menyaksikan yang melihat melalui tayangan YouTube GKJ Family, sudah tekan subscribe, dan yang melihat melalui First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan melanjutkan tentang seri ucapan, seri yang penting karena setiap hari kita pasti berbicara ya. Jadi seperti sekarang ini saya saja yang berbicara, yang lain ditutup mulutnya seperti gambar ini. Judulnya mari kita baca bersama. 2, 3. Jaga mulut untuk hidup ya. Jaga mulut untuk hidup. Gambarnya ini bagus sekali. Bagaimana
di bibir kita tuh dipasangi resleting. Resleting itu, maaf ya, untuk yang saya, yang pria, ya ada resleting di sini, di celana. Perempuan juga ada di baju, di rok, ya. Harus tahu kapan saatnya buka resleting dan kapan saatnya resleting itu ditutup. Setuju, saudara? Setuju? Kalau hari ini, sekarang ini saya berkhotbah, saya buka resleting saya, saudara akan semua berpikir Pak John lupa minum obat, betul ya? Tetapi kalau saya sudah pulang mau ganti celana, saya tidak buka resleting ini, saya tidak bisa buka celana saya. Demikian juga dengan mulut kita. Kita mesti tahu kapan ini dibuka, kapan ini ditutup. Ayat pamungkasnya selalu dalam seri ucapan ini di dalam Amsal 18 ayat 21 yang mengatakan, mati dan hidup ada di dalam kuasa lidah. Mati dan hidup ada di dalam kuasa lidah. Jangan lupa judul firman Tuhannya adalah jaga mulut supaya bisa apa saudara? Hidup. Ya, puji nama Tuhan. Mazmur 39 ayat 2 mengatakan, pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Amin. Saya tuliskan bahasa Inggrisnya yang mempunyai pengertian yang berbeda. I said, I will take heed to my ways, that I sin not with my tongue. I will keep my mouth with the bridle, while the weak is before me. Yang berbeda adalah, I said, I will take heed to my ways. I will take heed di sini itu kalau diterjemahkan secara bebas berarti aku akan memperhatikan caraku. Cara apa? Bukan cara berjalan, tetapi cara apa saudara? Berbicara. Karena di situ that I sin not with my tongue. Supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Mazmur memberikan saudara nasihat, saya ulangi. Aku akan memperhatikan caraku berbicara supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Mungkin saudara tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan dosa yang kelihatan, tetapi seringkali saudara lupa mulut saudara ini sering membuat saudara berdosa. Ya. Jadi mulai saat ini saudara sudah mendengarkan firman, juga yang di rumah, perhatikan cara saudara berbicara. Saya ulangi seperti gambar ini. Saudara mesti tahu kapan resleting ini dibuka, kapan resleting di mulut ini ditutup. Sebab firman Tuhan juga mengatakan di dalam banyak bicara itu banyak pelanggaran. Ada juga pepatah dunia mengatakan silent is apa saudara? Golden. Diam itu emas. Ngomong-ngomong soal silent is golden ini saya punya cerita lucu ya. Waktu itu saya masih ambil S2 di Lawang, Master of Arts ya, ujian tesis. Kami mahasiswa boleh ada di ruangan menyaksikan yang diuji. Nah itu ada satu rekan kami yang sudah agak berumur, ya saya waktu itu masih paling muda dan saya satu-satunya yang bukan pendeta. Waktu itu saya belum jadi hamba Tuhan, yang lain hamba Tuhan pendeta. Nah yang satu ini ditanya oleh pengujinya, ya dia diem, ditanya dia diem.
Sampai akhirnya pengujinya itu jengkel dan bilang, Pak, ini ujian, kalau kami tanya tolong dijawab, jangan pakai prinsip silent is golden. Jadi kalau Anda waktu ujian kami tanya silent terus, nanti nilai kami juga apa saudara? Silent ya. Nah itu, oke. Firman Tuhan ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, ayat genap bersama dengan saya. Mari pria di tempat ini katakan haleluya. Baca yang keras ya, pria 2, 3. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sama-sama. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Puji nama Tuhan. Perhatikan baik-baik, khususnya yang saya garis bawahi ini ya. Oke, bagian yang pertama. Saya dipanggil untuk memberkati. Mari kita ucapkan bersama-sama yang di rumah juga. 2, 3. Saya dipanggil untuk memberkati. Ini adalah tulisan yang bagus ya. I will thank God for my blessings without forgetting I am blessed to be a blessing. Jadi saya akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang saya terima tanpa melupakan, without forgetting, bahwa saya diberkati untuk menjadi berkat. Jadi poin yang pertama adalah saudara dipanggil oleh Tuhan seperti Abraham. Abraham dipanggil dari Ur Kasdim. Saudara dipanggil dari keluarga saudara yang belum mengenal Tuhan. Antara lain yang pertama adalah untuk memberkati. Nah, kata memberkati ini dari kata Yunani dua kata ya, eu dan logos, yang menjadi keluar kata eulogio. Eu itu berarti baik, sedangkan logos ini artinya adalah ucapan. Jadi memberkati punya arti ucapan yang baik. Saya dipanggil untuk mengucapkan, mengeluarkan ucapan-ucapan yang baik. Ini arti tepatnya kata memberkati. Jadi kalau saudara mendengarkan pernyataan saya dipanggil untuk memberkati di dalam ayat yang ke-9, tetapi ya sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Kita jangan mengkonotasikan itu, memberkati itu berarti soal uang. Coba lihat baik-baik kata-kata sebelumnya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Kalau saudara lihat dari atas ayat yang ke-8 dan 9 ini
ya. Tidak ada ayat ini 1 Petrus 3, 8, 12 ini konotasinya ke arah uang, tidak ada. Ini konotasinya ke arah ucapan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, ya, dalam vice versanya, hendaklah kamu mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jadi saudara, kunci supaya saudara menggenapkan firman Tuhan ini adalah saudara harus membiasakan diri mengucapkan hal-hal yang baik. Haleluya. Ada anak-anak sekarang diajar, jangan suka ngomong kata sia-sia. Itu waktu saya sekolah SD, SMP belum dapat istilah itu. Tetapi untuk anak-anak zaman generasi Z, Gen Z, itu sudah diajarkan, tidak boleh ngomong kata-kata sia-sia. Itu betul. Kata sia-sia itu bohong, maki, ya, atau binatang, atau yang maki-maki begitu. Jangan. Saudara yang sudah usianya di atas generasi Z, saudara juga harus mulai belajar sekarang. Jangan sedikit-sedikit suka miso. Miso itu nanti keluar di kuis saudara ya. Jangan suka maki. Jangan sedikit-sedikit juga suka ngarang cerita. Itu berbahaya sekali. Kan saudara sudah dengar khotbah tentang mental health, kesehatan mental. Nah minggu depan saya akan kasih temannya seperti sendok garpu, emotional health, kesehatan emosi, ya. Jangan saudara seperti itu. Tetapi kita mulai membiasakan diri. Kalau belum terbiasa, resletingnya ini jangan dibuka dulu. Ingat ya, di dalam banyak bicara terdapat banyak pelanggaran. Dua orang omong-omong, dari mulai satu topik, bisa topiknya melebar kemana-mana. Nanti mulai satunya mulai meninggikan diri, yang satu tidak mau kalah, satu begini, seperti begitu. Saya ulangi lagi, poin yang satu, saudara dipanggil untuk memberkati, artinya dipanggil untuk mengeluarkan ucapan yang baik. Kita katakan secara lengkap, saya dipanggil untuk mengeluarkan ucapan yang baik. 2, 3. Saya dipanggil untuk mengeluarkan ucapan yang baik. Ya, ucapan yang baik itu jangan selalu dikonotasikan dengan firman Tuhan, firman Tuhan. Ya memang firman Tuhan tidak bisa dipungkiri itu hal yang baik dan benar. Tetapi dalam hal ini bukan melulu bicara soal firman Tuhan, tetapi dalam kesehari-harian ini loh, saudara jaga bicara saudara. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, antara poin 1 dengan yang poin 2 ini jangan dibalik saudara. Saya lihatkan lagi ayat yang ke-9. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi bukan begini, kamu dipanggil untuk memberkati sehingga hendaklah kamu juga memberkati. Tidak. Kamu dipanggil untuk memperoleh berkat sehingga kamu juga harus memberkati. Tidak. Hendaklah kamu memberkati, ya, yaitu karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Jangan dibalik. Yang pertama itu kita dipanggil untuk memberkati lebih dahulu, baru saudara bisa mendapatkan berkat dari Tuhan. Tadi pagi saya omong-omong sama seseorang, ya. Ini bukan maksud meninggikan diri, tapi ini memberikan contoh yang nyata kepada saudara. Saya berkata, karena dia melihat, ya, dia melihat. Jadi saya ngomong, ini saya kasih sepatu kepada seorang jemaat kami, ya. Dan semua yang Tuhan omongkan ke saya itu rupanya tepat.
Minggu lalu saya panggil orangnya, saya ukur kakinya ya, dan saya lihat sepatunya memang maaf sudah ngelopek. Nah itu nanti juga keluar di kuis itu. Kopek, ngelopek ya. Minggu ini saya cucikan sepatu itu. Sudah saya jahitkan supaya apa? Supaya tidak baru dipakai terus lepas. Sepatu itu tidak terlalu sering dipakai ya, dan kondisinya masih bagus. Saya cucikan, lalu orangnya saya suruh coba, dia bilang terima kasih Pak, pas sekali ya. Saya juga membawa beberapa baju di sini, mau saya kasihkan orang. Ya. Itu kebiasaan saya yang saya tanamkan dan saya ingin ajarkan kepada saudara. Saudara kan pasti minimal setahun sekali beli baju baru. Kasih tahu kiri kanan saudara, kapan saudara membeli baju baru itu, kasih tahu. Kapan saudara? Hah? Udah tidak usah pura-pura, kapan? Waktu Natalan ya. Nah ini saya ngomong sama saudara Derta, nanti minggu depan saudara akan melihat penampilan yang luar biasa. Saya bilang sama Derta begini, kamu pergi seminar di Jeddah, di Uruguay, bajunya keren-keren, netes-netes, kalau di gereja kok kelihatannya kalau kok biasa-biasa, pakai dong yang bagus sekali waktu, supaya dilirik sama Bu di depannya itu Bu Sumarni ya. Ya, saudara kan beli baju minimal setahun sekali, itu sudah paling kecil kan minimal. Kalau saudara beli terus, lemari saudara ini setiap kali saudara membeli baju, masa saudara ganti lemari? Tidak mungkin. Lama-lama sesek, ya. Nah baju-baju yang masih bisa dipakai, jangan kasih orang itu baju yang sudah robek. Dulu kita di gereja itu pernah ada waktu mau Natal, ya kumpulkan baju bekas. Kita akan sortir, kita kasihkan. Kita terima baju bekas banyak sekali. Katakanlah 10 dus dari jemaat gereja. Tahu saudara berapa yang bisa dikasihkan ke orang? 1 dus. Yang 9 dus gimana? Jadi lap. Baju yang sudah robek di sini, ya lobang, celana yang sudah robek, yang resleting yang nggak ada, itu dikasih. Mereka berpikir, oh kesempatan, daripada bikin penuh lemari saya yang jelek dikasihkan saya, nggak dikasihkan siapa? Jangan begitu. Nanti saudara dikasih Tuhan yang robek-robek. Ya. Kalau sudah mulai penuh, saudara carilah baju-baju yang masih bisa dipakai. Yang jelek, gimana Pak? Jadikan lap. Lap di rumah. Itu ada anggota kita yang minggu lalu baru pakai motor baru, saya lihat ya minggu lalu. Turun dari sepeda motornya, dia keluarkan kain dari joknya itu. Ya ternyata itu bajunya yang kotor. Bukan baju yang kotor, baju yang lama. Dilap dulu motornya saudara ya. Jangan lupa kita doakan, dan itu belum diplas-pas saudara, haleluya. Jadikan lap yang masih bagus, masih bisa dipakai, kasihkan orang. Jangan saudara bilang begini, sayang. Nanti kalau kepenuhan lemarinya Tuhan tidak nambah. Haleluya, Tuhan tidak nambah. Demikian juga yang lain. Demikian juga dengan uang di dompet saudara. Nah akhirnya ke sana juga kan memberkatinya. Kalau uang di dompet saudara ini tebel, masa saudara masukin uang terus? Kan jadi good segini dompet. Tetapi kalau uangnya menurun, menipis, nanti Tuhan berkati hidup saudara. Yang yakin katakan haleluya dong. Khususnya anak-anak. Anak-anaknya harusnya ngomong, oh ya benar tuh Om, nanti saya cepat jajan-jajan supaya minta lagi sama orang tua. Tapi anak-anak di tempat ini diam semua. Jadi orang tua perhatikan ya, kalau anaknya minta tidak usah dikasih, mereka pura-pura saja. Sesudah saudara memberkati, baru saudara akan diberkati. Prinsip itu jangan dibalik. Oke, kasih tahu kiri kanan saudara, beritahu yang baik. Berkati dulu, baru kamu diberkati.
Nanti kalau saudara keluar turun gereja mau beli makan, saudara colek depan saudara. Saudara kasih tahu di depannya Munari, berkati dulu nanti kamu akan diberkati. Nah itu masih luar biasa saudara. Kalau misalnya ngantri 3, yang depan bayar belakang, belakang bayar belakangnya lagi, otomatis yang paling belakang bayar yang mana saudara? Yang paling depan. Kalau enggak ngerti ya sudah, soalnya banyak yang bingung. Yang ketiga, mau hidup yang seperti apa? Ya, mau hidup yang seperti apa? Ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Saya jelaskan yang mau melihat hari-hari baik ini. Ini berkali-kali saya sudah katakan kepada saudara ya, dengan contoh yang sama. Saya ingat sekali beberapa puluh tahun yang lalu Pak Simeon maaf kata, ya Bu Sianingsih, ada istrinya tempat ini, sakit ya, dan terus terang saya ngomong jujur, mungkin Bu Sianingsih bisa dengar juga. Waktu 31 Desember, saya lupa tahun berapa, ini berapa puluh tahun yang lalu, saya suruh dia bersaksi. Karena dalam pemikiran saya yang terbatas, saya berpikir mungkin tahun depan 31 Desember setahun lagi beliau tidak bersama kami. Itu dalam pemikiran saya. Dan saya suruh dia bersaksi. Pulangnya saya ada sempat omong-omong dan dia ngomong sama saya, Pak Simeon, Pak John, saya kepingin sebelum saya meninggal, karena dia sudah tahu kondisi fisiknya, saya mau melihat anak-anak saya ini diwisuda semuanya. Waktu itu kalau enggak salah Fosa sama Risa belum diwisuda. Ya, jadi sudah berapa tahun, puluh tahun yang lalu. Tuhan mendengar saudara setiap omongan kita, hati-hati. Saya 2 minggu lalu berkata, omongan kita tuh didengar oleh Tuhan. Yang yakin katakan amin. Kalau saudara ngomongnya negatif, Tuhan juga dengar omongan saudara. Karena itu makanya saya katakan harus tahu kapan dibuka dan ditutup resleting ini. Dan poin yang pertama, ya, kita dipanggil untuk memperkatakan ucapan-ucapan yang baik. Tuhan dengar. Dan Tuhan itu bukan hanya jawab sesuai yang kita minta. Karena Pak Simeon sampai sekarang Tuhan masih memberikan anugerah nafas dalam hidupnya. Haleluya. Dia bukan hanya melihat anak-anaknya, semuanya ketiga-tiga yang diwisuda. Dia melihat anak-anaknya menikah, dia juga melihat cucu-cucunya lahir dan tumbuh menjadi besar. Itu luar biasanya. Itu membuktikan Pak Simeon, kalau kita bisa lihat ayat yang ke-10, orang ini kalau saya waktu membuat khotbah ini, ya, saya berpikir, oh, orang ini dia bisa menjaga lidah dan bibirnya, sehingga apa? Dia melihat hari-hari baik. Amin. Amin. Iya. Sebelum Tuhan datang, saya mau tanya, saudara-saudara yang sudah punya anak, yang sudah beranjak pemuda-pemudi, kepingin gak melihat anak saudara menikah? Haleluya. Kepingin gak saudara melihat cucu saudara itu seperti apa? Ya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Maka orang itu akan melihat hari-hari baik. Dan yang saya poinkan di sini, poin yang ketiga adalah mencintai hidup. Hidup ini ternyata punya 2 arti, saudara. Dalam bahasa aslinya ini keluar 2 kata. Yang pertama soe, bukan ci, soe. Soe ini adalah hidup yang aktif dan bergairah. Ada orang yang hidup yang aktif dan tidak bergairah, ada. Tetapi ini hidup
yang aktif dan bergairah. Dikonotasikan dengan melihat hari-hari baik. Ya, saya melihat Pak Simeon ini punya hidup yang bergairah. Ada beberapa kali saya lihat postingan mereka diajak makan oleh mantunya yang luar biasa ini, ya, yang NMAX-nya belum ke saya. Diajak makan di sini, dikelilingi cucu-cucu, itu bergairah. Orang kalau sudah tidak punya gairah untuk hidup, dia pasti akan cepat apa saudara? Mati. Sekarang saya tolong saudara lihat kiri kanan saudara. Kira-kira sebelah saudara ini orangnya hidup bergairah atau tidak? Coba saudara lihat. Ya. Karena saya takut saudara ya. Saya khotbah ini sudah agak tidak enak kaki saya. Beberapa ngelihat saya itu dengan pandangan yang bukan hanya bergairah, tetapi seperti zombie, saudara. Melihat begini. Tidak bergerak, tidak goyang, bahkan ketipnya lama sekali. Saya takut. Saya takut dinilai ini rambutnya ada berapa banyak. Ini dan sebagainya. Nah, itu soe. Tetapi ada arti yang kedua yaitu bios. Kata ini bagus sekali karena keluar ke bahasa Indonesia bioskop. Anak-anak generasi sekarang nggak kenal bioskop itu apa. Bioskop itu sinema. Kalau zamannya saya, zaman yang sudah seumuran, zaman dulu nggak ada Cineplex, Triplex, ya. Dan lain sebagainya tidak ada. Pak Budi ya, ayo kita kemana? Bioskop. Nah, keluar kata bioskop. Apa bios ini? Kalau saya lihat bioskop, dari pertama kali keluar bioskop itu zamannya Charlie Chaplin yang tidak ada suaranya, tapi sudah ada gambarnya. Orang ngomong-ngomong, meskipun nggak ada suaranya ya, gerak, ya, seperti hidup. Apalagi sekarang ada bioskop permainan-permainan yang 4D, 4 dimensi. Ya. Anak saya kapannya ke Vietnam, dia menonton pertunjukan. Katanya dia bilangnya 12D, saya sampai bingung, masa aku ada 12 dimension tuh ya. Jadi dia lagi duduk nonton, filmnya judulnya The Room begitu ya. Kamar, jadi dia duduk. Ternyata itu film horor. Dan waktu sudah horor begini, dia tiba-tiba noleh sebelah kirinya. Di sebelah kirinya ini katanya 12 dimensi ya. Itu ada perempuan rambut panjang persis kayak lakon di filmnya. Ya, dia kaget sekali. Terus saya tanya, apa yang kamu lakukan? Dia diam aja karena kaget tuh kok di sebelahnya ada orang begitu. Kalau saya, saudara, saya jambak rambutnya dia. Saya jambak rambutnya, ya. Kalau zaman sekarang, meskipun saudara melihat pakai kacamata 3D atau 4D, ya, kalau saudara nggak tahu seperti apa 4D itu, pergi ke Transmall. Di sana ada permainan yang 4 dimensi. Wah, kelihatannya mau jatuh begitu. Padahal cuma kursi saudara, kalau saudara melek, bukan melek, buka kacamata lihat itu cuma kursinya gelak-aglik ke kiri ke kanan, padahal nggak ada apa-apanya. Sepertinya hidup, tetapi saya mau tanya, apakah yang sedang saudara tonton itu benar-benar hidup saudara? Hah? Tidak. Cuma gambar saja. Sekarang pilihannya saudara mau yang seperti bagaimana? Yang bergairah dan aktif. Aktif dan bergairah ini bukan hanya porsi orang umur 50 tahun ke bawah, tidak. Ingat Kaleb ngomong sama Yosua, dia bilang, sekarang umurku 80 tahun, tetapi kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Meskipun saudara sudah berusia di atas 60-70, saudara masih punya gairah. Jangan lupa loh saudara, presiden kita itu umur berapa sekarang? 73. Dibalik wakilnya umur berapa? 37. Ini saya kasih saudara ilmu pengetahuan. 73. Itu yang nanti
tanggal hari Rabu pemilihan presiden di Amerika, sudah umur berapa Donald Trump? Yang sekarang Joe Biden itu sudah umur berapa? Sudah 80 sekian jadi presiden. Nah orang di tempat kita umur 70 jadi presiden. Presiden apa? Mimpi. Mari para senior di tempat ini, saya tidak bilang manula ya. Senior tempat ini, colek kiri kanan saudara. Kasih tahu yang bergairah. Gitu ya. Loh itu kok senior? Yang senior itu loh. Maksudnya oldies atau repot banget sih. Orang saya ngomong yang senior, yang muda-muda. Yang oldies. Saya nggak bilang manula kan manusia setengah tua, nggak enak. Senior ya. Colek kiri kanan lagi. Ayo Bu Adi, colek kiri kanan, kasih tahu yang bergairah gitu ya. Jangan colek kirinya. Kirinya itu istrinya Henok itu masih umur berapa itu? Atau bios. Jadi saudara ini hidup di dunia, dilihat orang itu seperti zombie, tidak ada ekspresi, di rumah, di gereja, di rumah lain, di rumah marah-marah. Saya percaya orang tua saudara tidak seperti itu. Haleluya. Malah lebih dari itu. Haleluya. Oke, konsepsinya yang bagian pertama, gimana supaya bisa hidup yang soi itu, bukan bios. Saudara harus memperbanyak mengucap syukur. Haleluya. Akhir tahun, sudah tinggal 2 bulan. Ini bonus yang diterima kok enggak sebanyak seperti sebelumnya, padahal penjualan tahun ini lebih meningkat dan lain sebagainya. Coba dibalik, masih untung sudah dikasih bonus. Itu sekitar 50.000 karyawan PT Sritek menggelar doa bersama supaya mereka diselamatkan perusahaannya dari pilot. Pilot itu artinya perusahaan itu akan dihitung oleh satu kurator, ya dijual, lalu uangnya dipakai untuk melunasi. Saya pikir tidak bisa melunasi, kata PT Sritek itu punya utang sekitar 50 triliun. Mereka berdoa bersama. Masih untung saudara dikasih bonus daripada saudara tidak mendapatkan bonus. Betul saudara? Iya. Perbanyak mengucap syukur. Kalau banyak mengucap syukur, tidak banyak ngeluh. Nanti saudara duduk di gereja, pakai kaos kaki yang lobang. Sebelah saudara lihat, wih kaos kakinya keren. Saudara nggak akan iri, karena saudara mengucap syukur. Kenapa? Kaos kaki saya ini lebih adem. Ya, dompet, kolektor, keluarin dompet, noleh saudara. Wih, tebel dompetnya, merah semua. Saudara buka dompet, ya merah tapi beda. Yang satu merah gambar itu yang 100.000, yang satu merahnya 100 rupiah. Tidak usah iri. Belum tentu merahnya dia itu uang, bisa jadi itu nota-nota saudara. Nota merah itu kan yang belum dibayar, tagihan. Ya, mengucap syukur. Pokoknya saudara bisa buka dompet, bisa. Saya tuh punya pengalaman lagi. Ini nyata semuanya ya. Saya dijemput satu kali di sebuah kota, ya. Dan orangnya mobilnya masuk ke pom bensin gitu. Sebelum turun beli bensin, saya kan suka memperhatikan ya. Saya di belakang, saya perhatikan istrinya itu buka dompet, kasih uang 200.000 ke suaminya untuk beli bensin. Saya perhatikan saja, mungkin dia tidak sadar suaminya tuh keluarin dompetnya, terus uangnya tuh dimasukkan ke dompetnya, terus taruh sini lagi di kantong. Ya. Baru suaminya turun beli bensin, dan waktu sudah bayar ke tukang bensinnya, dia keluarin dompetnya, dia ambil uang, seolah-olah dia yang bayar. Betul kan saudara ya? Padahal sebetulnya
Dia dikasih apa saudara? Kasih uang. Kasihan. Tapi saya melihat suaminya ini nyantai aja. Demikian juga saya kalau sudah sekali saya melihat hal yang agak aneh itu saya selalu kepingin lihat terus saudara. Waktu makan, kami diajak makan sudah itu diajak makan, lagi sama. Waktu mau bayar, istrinya kasih berapa lembar ratusan ribu ke suaminya. Ya, suaminya enggak masukkan ke kantong sini, tapi dia masukkan dompet, taruh sini. Terus dia ke kasir bayar, terus dia keluarkan dari dompetnya. Supaya orang-orang kira itu uang siapa? Suaminya, padahal itu dikasih istrinya. Saya lihat yang suaminya ini enjoy saja. Dan yang meninggal duluan tuh yang ngasih uang itu loh saudara. Yang suaminya enjoy aja. Jadi perhatikan, karena saya laki dan saya suami, saya membela kaum saya. Haleluya. Oh, yang sana yang terlambat, yang di belakang-belakang terlambat tuh saudara memang terbiasa jadi istri di rumah. Haleluya. Wih, Pak Alex langsung haleluya begini. Ketahuan deh. Istri-istri jangan suka begitu sama suaminya. Haleluya suami-suami. Wah, yang lain takut itu jujur. Masuk surga nomor 1 Pak, haleluya. Yang lain pura-pura diam padahal seperti itu juga nasibku. Dalam hatinya Yule, terima kasih Pak John, haleluya. Yang kedua, jari-jari jangan suka ngawur saudara. Ini berkali-kali saya tekankan loh saudara ya, hati-hati loh. Jari-jari itu jangan suka ngawur. Ngawur dalam hal ke orang lain atau ngawur asal tekan. Penipuan sekarang ini makin lama makin pinter. Khususnya saya beritahu ya, saudara sudah berumur 50 tahun ke atas atau saudara-saudara yang di bawah 50 atau di atas 50 yang agak gaptek. Termasuk saya agak gaptek. Jangan sembarang terima WA, terima SMS, saudara tanggepin. Hancurlah saudara. Saya seminggu ini 3 kali dapat SMS, WA. Poin Telkomsel Anda ya sejumlah 3.000 sekian. Segera tukarkan karena berakhir 30 November. Tekan ini, bit.ly apa? Saya tekan bit.ly-nya dulu. Ada. Yang ini dapat rice cooker sama dapat air fryer atau apa ya. Kalau yang ini rice cooker misalnya 3.000 poin plus 10.000 saja. Kalau air fryer 3.000 poin plus misalnya saya lupa 300.000. Terus ada lagi pilihan yang lain. Klik yang mana yang mau. Saya mau coba ya. Saya coba yang nambah 10.000 dapat rice cookernya aja. Cek. Begitu saya klik keluar tulisan nama, handphone, itu no problem. Kalau dia tahu WA saya, dia tahu nomor handphone saya. Dia tahu nama saya di status awal. Tapi ada email ini. Nah, hati-hati. Dilihat dulu nomor pengirimnya. Kalau memang Telkomsel, maka yang di atas itu akan keluar tulisan Telkomsel. Ini nomor biasa. Ada lagi penipuan-penipuan yang luar biasa yang banyak terjadi sekarang di Jakarta. Orang-orang istilahnya di scam, ya. Saudara digiring pelan-pelan, nanti terus saudara disuruh masukkan OTP. Kalau sudah tergiring, saudara dengan mudah masukkan OTP karena pikirannya sudah ke sana kan. OTP, begitu masuk OTP, jebol lah rekening saudara. Bahkan ada yang bisa menguras. Ada di Bank UOB, saya baca di surat kabar, uangnya sebentar saja 65 juta lenyap langsung. Saudara minta pertanggung jawab ke bank, biasanya bank lepas tangan. Itu seperti terjadi di Bank Mega di Denpasar. Uangnya orang
sampai sekian puluh miliar beberapa nasabah, maaf ya, bank tidak bertanggung jawab. Hati-hati. Jari-jari saya jangan suka ngawur, jangan. Kalau dulu mungkin masih ketipu. Apa saudara? Mama minta pulsa. Itu cuma 50.000, enggak apa-apa. Kalau sekarang dia tidak membobol 50.000 saudara. Dia membobol rekening saudara. Jadi saudara juga hati-hati kalau yang punya BCA Mobile. Sekarang semua bank, hampir semua bank tidak mencetak buku tabungan lagi, betul kan? Saya tidak tahu CIMB apa masih cetak buku? Risa? Kamu CIMB bukan ya? Oh CBC, tidak pakai buku ya? Iya. Semua di handphone. Jadi kalau handphone saudara terbobol, nah ini ada Pak David. Betul ya Pak David? Handphone saudara terbobol, semuanya terbobol. Jangan suka ngawur. Makanya paling aman nyimpen uang di bawah bantal. Suspeknya enggak banyak. Kalau enggak suami, istri, anak. Pembantu kok enggak Pak? Karena enggak punya pembantu, saya enggak usah ngomong pembantu. Paling aman tuh nyimpan uang di mana saudara? Bawah bantal. Lo bener loh. Yang barusan ditangkap bekas Ketua Litbang Mahkamah Agung, dia naruh uang 1 triliun di rumahnya. 1 triliun di rumahnya, di brankas. Coba itu dibungakan, berapa tuh Pak Budi bunganya setiap bulan? 1 triliun, dia enggak taruh di bank. Dari situ kita masih belajar, paling aman taruh uang di mana saudara? Di saya, haleluya. Mari kita ngomong ini bersama-sama. Berkat 2, 3, berkat besar, berkat kecil, tetap. Ulangi lagi, 2, 3. Haleluya. Ingat ya Bu Novi, jadi kalau pas pesenannya lagi 50 kotak dipasang di status. Kalau pesanan 5 kotak enggak dipasang, enggak boleh begitu, harus dipasang. Berkat besar, berkat kecil, tetap mengucap syukur daripada enggak laku. Jadi kalau saudara kerja restoran rame, jangan ngomel. Tuh capek aku, dari tadi kerja enggak berhenti-berhenti, makan aja enggak sempat. Ya, itu pengalaman saya saudara. Berapa hari lalu saya makan di satu tempat, sambil dia bikinkan saya makanan, saya melihat di mejanya itu ada tahu dimasak apa gitu ya. Saya suka tahu jadi saya senang, saya tertarik, saya lihat, wih ini mau makan ya? Iya Pak katanya ya. Mereka bertiga, 2 tukang masak, 1 yang punya istilahnya. Sesudah itu keluar makanan kami ya, ada 1 yang mau keluar, saya lihat, wih di mejanya sudah ada tahu itu, terus sayur agak banyak sama nasi 3. Keluar makan kami makan, ada yang datang lagi, ada yang datang lagi. Nah di situ tuh belum dimakan-makan. Saya sudah selesai, itu belum dimakan. Saya cuci tangan, saya bilang, loh itu nasinya sudah dikeluarin kan dingin. Kan mending nanti kalau mau makan baru dikeluarin, terus kapan makanya kalau ada yang datang terus. Kalau ada yang datang terus kan dia tidak bisa makan-makan. Orang itu bukan orang Kristen saudara, saya tahu. Dia jawab apa? Mending rame Pak daripada sepi. Betul saudara? Jadi kalau saudara punya usaha, rame, enggak sempat makan, jangan ngomel. Enggak sempat makan, minum aja enggak sempat, kencing sampai kencing di celana dosa. Masih untung bisa kencing saudara. Nanti kalau Tuhan dengar, omongan kita didengar oleh Tuhan. Tuhan kasih sepi, apa yang terjadi? Ngomel lagi. Ya. Ini kok sepi apa, atau aku sate ayam sepi apa, ganti profesi, sate babi sepi, ganti profesi, lama-lama saudara jualan tusuk satenya saudara. Terakhir, yang mau, ya ini saya keluarkan. Ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Mau ini pilihan. Julius, mau enggak nanti pulang gereja saya ajak makan? Mau enggak? Mau.
Ada yang jawab belum tentu, ada yang diem, ada yang ragu-ragu. Betul nggak Pak John ngajak? Firman Tuhan ini kan juga merupakan bukan paksaan toh. Ini pilihan bagi saudara. Kalau saudara mau mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik, ini pilihan. Dan kata mau ini dari kata aslinya, saya keluarkan kata aslinya karena mempunyai arti yang sedikit berbeda. Desire, itu keinginan. Dan yang berikutnya aktif. Ya. Keinginan dan aktif. Saya keluarkan ini. Siapa yang punya keinginan dan bukan pasif loh. Pasif ini seperti gini. 5 ekor kucing melihat sebuah ikan gurami bakar. Kelima-limanya mau makan, mau ngambil, tapi diem saja. Cuma mau. Ini bukan aktif, ini pasif. Desire mereka punya keinginan. Tapi kalau aktif mereka punya keinginan, desire dan langsung loncat ambil. Nah ini juga saudara. Siapa yang mau mencintai hidup soe dan melihat hari-hari baik, punya keinginan dan aktif. Ini pilihan saudara. Keinginan saudara itu ditentukan oleh saudara, bukan oleh saya. Saudara mau makan apa habis ini kan terserah saudara. Masa tanya sama saya? Saudara mau punya soe dan melihat hari-hari baik, saya cuma menyampaikan saja. Khususnya saudara-saudara yang masih remaja, masih pemuda, jalan di depan saudara ini masih panjang. Ya. Saudara-saudara yang juga sudah berumur, saudara kan juga mau melihat keluarga saudara, anak-anak saudara nantinya bagaimana. Seperti tadi saya contohkan Pak Simeon itu. Semuanya itu tentukan oleh saudara. Kalau memang saudara mau punya keinginan, ayo bertindak aktif. Apa tindakan aktif yang pertama? Berkati dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang baik. Yaitu saudara harus menjaga lidah dan bibir dengan baik. Contohnya ini gambarnya juga bagus. Ini gigit peluru. Kalau sembarangan lepas, meledaklah diri saudara sendiri. Akan melukai orang lain? Iya. Tapi yang paling terluka diri saudara. Menjaga. Ya, saya mundurkan di sini, coba lihat. Kalau mau kuncinya ia harus menjaga. Menjaga ini dari kata pau. Saya keluarkan lagi kata Yunaninya karena bagus artinya, yaitu menahan dengan paksa. Kadang kalau kita omong-omong sama orang, kita kepingin nyeletuk, ngomong balik, ya. Tapi kita juga bisa diem. Karena apa? Kita tahan dengan paksa. Atau dikekang. Lihat toh. Anak-anak zaman sekarang mungkin jarang lihat, tapi zaman saya dulu kan banyak dokar di Bali ini. Kalau anjing itu istilahnya dibrongos, ada toh brongos ini. Supaya apa? Supaya enggak gigit. Kuda juga suka gigit, makanya dikasih kekang. Supaya juga bisa dikendalikan. Nah, mulut ini saudara harus bisa tahan dengan paksa. Mulut dan jari, tadi di atas. Melukai orang itu gampang, menyembuhkan lukanya itu sulit. Jangan kita sudah ngomong WA sembarangan, kita enteng-enteng aja. Dari perkataan-perkataan yang tidak perlu, baru saudara akan mempunyai hidup sui dan melihat hari-hari yang baik. Saya mau tanya dulu, siapa di tempat ini yang mau melihat hari-hari yang baik di depan saudara? Katakan, saya orangnya.
Yang tidak ngomong tidak apa-apa, saudara akan melihat hari yang buruk. Betul, karena ini firman Tuhan. Terakhir, mari kita baca bersama. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Baca, 2, 3. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Amin. Jadi bibir ini ada apanya saudara? Pintunya. Pintunya ditahan dengan paksa. Ditahan dengan apa? Dengan grendel. Dikekang dengan apa? Dengan grendel. Hati-hati dengan perkataan saudara. Kalau saudara menjaga perkataan saudara dengan luar biasa, hidup saudara juga akan luar biasa. Hari-hari yang di depan yang saudara lihat juga akan luar biasa. Yang yakin katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, mari para pelayan Tuhan, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Serukan, haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami semua ingin memiliki hidup yang soe, yang hidup dan bergairah. Kami juga ingin melihat ke depan hari-hari baik datang dalam hidup kami. Tidak masalah dunia semakin memburuk keadaannya, tetapi kami pegang firman Tuhan yang ya dan amin. Bagi kami hari ke depan itu hari yang baik. Jika kami bisa menahan, bisa mengekang mulut dan perkataan kami, Tuhan, jadikan kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami belajar melakukan, dimulai dengan belajar memberkati, memperkatakan perkataan-perkataan yang baik, maka kami akan diberkati. Yang yakin dia katakan amin. 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 Supaya firman Tuhan ini masuk dalam hidup saudara dan merubah hidup saudara yang selama ini begitu-begitu saja. Punya keinginan supaya hidup saudara ini berubah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bukan hanya dengan bekerja, berusaha, banting tulang setengah mati, tapi yang utama lakukan firman Tuhan, itu akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Sebentar kami yang bersudu dengan kekudusan di atas segala kekudusan, Engkau sucikan tangan para pelayan yang akan membagikan, dan kami semua siap menerima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba
Raja Maha Kuasa, Engkau layak dikompria. Haleluya, haleluya. Wanita, haleluya, haleluya. Bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tatanya. Mari puji Dia yang sudah bangkit berdiri. Maha Kuasa. Mari keluarkan suara saudara. Haleluya. Puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari serukan lagi, haleluya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sembah Tuhan bagi Engkau, ya Allahku. Segala hormat, pujian dan kuasa sampai selama-lamanya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, Allah yang agung, Allah di atas segala Allah. Ketere kelemele Allah masih ketele Allah warala. Kurie Allah warala malawala. Kurie ketele lelelelele. Kurie ketele Allah malawala. Kurie Engkau yang mulia Tuhan. Haleluya. 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 Kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Waktu itu Yesus berpesan, setiap kali engkau memperbuat, ingatlah akan kasihku kepadamu. Biarlah saudara yang akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan lebih dahulu mengingat betapa besar kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara 10 bulan terakhir ini. Begitu luar biasa, dan kami percaya bagi anak-anakmu yang setia berharap kepada engkau tidak akan pernah dikecewakan. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat pada hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan bersekutu.
Dengan tangan kanan kita mengangkat cawan berisi anggur. Kalau saudara memandang itu hanya anggur saja, begitu masuk tubuhmu dia hanya menjadi anggur saja. Tetapi kalau engkau dengan mata imanmu melihat, itu tetesan-tetesan darah Kristus yang ada dalam cawan yang sedang engkau angkat. Begitu dia masuk dalam tubuhmu, dia akan menjadi darah Kristus. Saudara-saudara yang mempunyai sakit penyakit, punya masalah, punya apapun yang menghimpit saudara, arahkan mata imanmu bahwa yang engkau angkat hari ini bukan hanya sekedar anggur, tetapi adalah tetesan-tetesan darah Kristus yang sangat berharga dan sanggup menolong, memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah yang sedang saudara hadapi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Yakini itu. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum jadi berkat dalam hidup saudara. Angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan, penebusan, pengorbanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu yang Engkau berkati. Tuhan, kami tidak hanya mau mendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mau menyimpan setiap firman-Mu dalam hati kami, dan kami mau melakukan dengan sekuat tenaga kami Tuhan. Dengan seluruh pikiran kami curahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau dengar setiap doa-doa kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di tempat ini, agar mereka tidak perlu takut bila mereka mau melaksanakan firman-Mu Tuhan. Agar menjaga bibir mulut mereka dapat mengeluarkan kata-kata yang bijak Tuhan, kata-kata yang benar, sehingga Tuhan kami boleh mengeluarkan sesuatu yang benar daripada kehidupan kami. Banyak jiwa boleh dibenangkan, dan Tuhan Engkau berkati hidup kami untuk menjadi berkat bagi yang lain Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan, tetapi kami tahu pada saat kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami dipulihkan, kami dikuatkan, sehingga kami boleh menapaki hidup-hidup kami ke depan Tuhan, dengan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menjadi jalan berkat bagi kami. Tuhan berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dimuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk hal-hal yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, di mana Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Berkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan tambahkan anugerah dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka menggenapi perjanjian garam. Maka Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari perjanjian tersebut akan memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih untuk saudara-saudara yang sakit menghadapi masalah apapun juga, tetap lihat Engkau punya Tuhan yang besar. Pulanglah ke rumah, ke pekerjaan, ke tempat usaha, ke studi saudara dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa, di mana Dia memberkati, melindungi, menjaga kehidupan saudara. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.